Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita diberikan hari yang baru untuk kita jalani bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Engkau memberi kami hari yang baru untuk kami jalani. Kami percaya semua itu terjadi oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami mau menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, tuntunlah kami dengan firman-Mu yang kudus, yang sesaat lagi akan kami renungkan. Urapilah kami masing-masing dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua yang mendengar firman Tuhan dapat memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan anak-Mu, yang Engkau panggil untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya mampu menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 369 bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Bersama Bapak Tri Siswantoro dan Bapak Eka Krisandi Virgiano. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya di dalam dan di luar. Si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat 29 yang berbunyi demikian. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, menggumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Hosiana. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama sebagai manusia, tentunya kita pernah mendengar atau melihat atau bahkan mengalami sendiri
sebuah kejadian pertentangan antara orang muda dan orang tua. Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut Alex Smith yang merupakan pendiri dan kepala eksekutif South and North London Cares serta Manchester Cares, menjelaskan bahwa pertentangan orang tua dan orang muda ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor era kelahiran yang menentukan bagaimana pola pikir masing-masing generasi terbentuk. Faktor perasaan terisolasi dari lingkungan juga mempengaruhi hal itu. Faktor globalisasi, digitalisasi, dan juga perbedaan pendapat. Nah, dengan segala faktor tersebut, maka tidak heran jika pada akhirnya orang muda dan orang tua berada dalam situasi yang panas oleh karena perbedaan prinsip, perdebatan mengenai hal-hal mendasar soal hidup, serta adu klaim tentang kehebatan masing-masing generasi. Kedua pihak terkesan tidak ingin mengalah dan kukuh pada sikapnya. Contohnya, orang tua meminta orang muda menjalani hidup dengan tidak neko-neko atau tidak aneh-aneh. Sedangkan anak-anak muda ingin orang tua terbuka pola pikirnya dan tidak kolot dalam memandang suatu hal. Lantas, apakah tidak ada jalan keluar untuk mengatasi pertentangan ini? Tentu saja ada jalan keluarnya. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu Amsal pasal 20 ayat 29 dikatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Penulis kitab Amsal ingin menunjukkan bahwa baik orang muda maupun orang tua mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Dan oleh sebab itu, mereka masing-masing sesuai dengan kemampuannya harus berguna bagi masyarakat. Dan jangan ada yang saling merendahkan atau iri hati. Oleh karena itu, janganlah orang tua merendahkan orang muda. Sebab orang muda itu kuat dan cocok untuk bertindak, mampu menjalankan pekerjaan dan melewati kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dihadapi oleh orang lanjut usia dan lemah. Misalnya, orang muda dapat berlari tercepat, mengangkat lebih banyak dibandingkan orang tua, atau bekerja paling keras. Orang muda dapat pulih dengan cepat dari aktivitas fisik yang berat, dan ia memiliki dorongan hormonal yang membuat agresif dan percaya diri dalam menghadapi bahaya atau persalinan. Jadi benarlah yang dikatakan Alkitab, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Asalkan orang muda itu menggunakan kekuatannya dengan baik untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, dan bukan untuk hawa nafsu mereka sendiri dengan menyombongkan kekuatannya atau mengandalkannya semata-mata. Di lain pihak, janganlah orang muda menghina orang tua, sebab orang tua itu berbobot dan pantas dimintai nasihat. Dan walaupun mereka tidak memiliki kekuatan yang dimiliki orang muda, orang tua lebih berhikmat dan lebih berpengalaman. Hal ini dipertegas dalam ungkapan berbahasa Latin yang terkenal yang berbunyi juniores et labores, seniores et honores, yang artinya pekerjaan adalah untuk yang orang muda, sedangkan kehormatan adalah untuk orang yang lanjut usia. Dalam hal ini, Allah telah menaruh kehormatan kepada orang tua, sebab ubannya adalah keindahannya.
Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, baik orang muda dan orang tua, semuanya memiliki peran masing-masing oleh karena kelebihan dan atau keunggulan yang dimiliki. Oleh karena itu, kita tidak perlu mempertentangkan mana yang lebih baik atau lebih hebat, apakah orang muda ataukah orang tua. Dari sudut pandang Tuhan, baik orang muda dan orang tua, dua-duanya berharga di mata Tuhan. Jikalau mereka mempergunakan kelebihannya untuk kepentingan bersama, yaitu menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah sahabat, baik generasi tua dan muda, mulai saat ini saling bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain, baik itu di tengah keluarga, masyarakat, dan kehidupan bergereja. Jika sahabat mau mewujudkannya, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai sahabat dalam mengerjakan karyanya di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang kekuatan masing-masing, baik orang muda maupun orang tua, yang mana kekuatan itu tidak diperuntukkan untuk saling meremehkan dan atau menjatuhkan satu sama lain, melainkan kekuatan itu dipergunakan untuk saling melengkapi, sehingga kehidupan yang baik, yang penuh damai sejahtera dapat terjadi dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami berdoa untuk para pasien COVID dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka. Dan untuk para tenaga medis yang bertugas dalam pelayanan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus melayani. Berkati juga keluarga para tenaga medis, supaya mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan berkeluarga di tengah pandemi pada masa sekarang ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kebijaksanaan, supaya pemerintah bangsa kami, baik di pusat maupun di daerah, dapat mengatasi berbagai persoalan di negeri ini, khususnya dengan bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini, sehingga mereka mampu membantu para korban bencana dengan baik, sehingga mereka pun boleh merasakan berkat Tuhan melalui pemerintah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan kuatkan dan sembuhkan para sahabat kami. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan untuk anggota keluarga yang merawat mereka. Kami berdoa juga untuk kehidupan anggota jemaat dan simpatisan GKI Tumapel dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempertahankan usahanya di tengah pandemi, mencari pasangan hidup, menantikan momongan di tengah keluarga, berproses dengan studi, terutama skripsi yang dikerjakan, penyelesaian konflik di tengah keluarga, dan pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya Tuhan mengetahuinya. Kami mohon Tuhan berkati setiap usaha kami yang baik, yang seturut dengan firman-Mu di dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang ada, sehingga akhirnya nanti kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan mendatangkan damai sejahtera
dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dengarlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.